Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Khatib mengajak, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita diminta oleh Allah agar kita menjadi orang Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam, yakni dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Zulhijjah ini yang identik dengan pelaksanaan ibadah haji dan kurban, merupakan nampak jelas bagaimana perjuangan ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bagi kita yang tidak mampu untuk melaksanakan haji, yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, kita juga mampu merasakan haji itu. Kita juga mampu merasakan bagaimana ibadah-ibadah haji itu pun terpatri di dalam jiwa kita, yakni juga dengan melaksanakan ibadah-ibadah. Ketika saudara kita wukuf di Arafah, kita melaksanakan puasa Arafah. Ketika saudara kita berkurban, kita juga melaksanakan ibadah kurban. Ketika saudara kita berzikir, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berzikir, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagi siapa yang Allah berikan kenikmatan, mereka bersyukur dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Tapi ingat kata Allah, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagi siapa yang Allah berikan kenikmatan, dia rasakan kenikmatan itu, semua kenikmatan yang kita rasakan itu datangnya daripada Allah. Suatu saat akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak bersyukur, mereka tidak mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, mereka tidak ingat kepada Allah. Ingat kata Allah bahwa kesengsaraan itu Allah akan datangkan ke dalam dirinya. Kesengsaraan yang paling besar di dalam kehidupan kita di dunia ini, saudaraku, adalah kegelisahan. Tidak ada ketenangan di dalam jiwanya, karena dia tidak dekat dengan Allah. Tidak ada ketentraman, kebahagiaan yang mereka rasakan di dalam kehidupannya. Jiwanya tidak tenang, hidupnya tidak bahagia, hatinya tidak nyaman, karena hatinya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu sayangnya Allah, begitu karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hidup kita kebutuhannya dicukupkan oleh Allah. Bahkan Allah mengajak kita agar kita mengenal akan Allah,
Bahkan Allah menyuruh kita agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil kita oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan solat. Allah meminta kepada kita agar kita dekat, semakin dekat, selalu ingat kepada Allah. Hanya orang yang dekat, hanya orang yang ingat dengan Allah, mereka lah yang mampu merasakan kebahagiaan itu. Saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, berkah juga datang karena dia mendapatkan panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya Rabb, ya Tuhanku, ini kami datang memenuhi panggilan-Mu. Dipanggil kita oleh Allah, kita datang. Kenapa kita datang? Karena kita rindu. Kenapa kita datang? Karena kita ingin dekat dengan Tuhan kita. Karena dekatnya diri kita dengan Tuhan, dekatnya jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang mampu merasakan kebahagiaan, ketenangan selama hidup di dunia. Dan bagi siapa yang merasakan kebahagiaan itu di dunia, mereka itu pula lah yang mampu merasakan kebahagiaan itu di akhirat. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampak jelas ibadah haji dan kurban ini jejak perjuangan yang dilakukan, ketaatan, keikhlasan ibadah-ibadah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ini pula lah yang disyariatkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudaraku, agama ini mulai disebut sebagai agama Islam sejaklah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, agama ini belum disebut sebagai agama Islam, tapi agama ini disebut sebagai agama tauhid. Nabi Adam alaihissalam mengajarkan ketauhidan. Nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan ketauhidan. Bagaimana umat manusia di saat itu diajak untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa Nabi Ibrahim inilah agama ini disebut sebagai agama Islam. Karena di zaman Nabi Ibrahim, agama di saat itu adalah agama pagan. Masyarakat di saat itu menyembah dewa-dewa, menyembah dewi-dewi. Ada dewa matahari, ada dewa bintang, ada dewa bulan, ada dewa api. Begitu banyak Tuhan-Tuhan yang disembah oleh masyarakat di saat itu. Bahkan manusia di saat itu juga mengorbankan manusia dengan dibakar. Bahkan mengorbankan manusia untuk membantai manusia untuk dikorbankan kepada Tuhannya. Di zaman itu dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena agama di saat itu agama pagan, maka agama Islam mulai disebut ketika Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dia ingin mengetahui, mencari Tuhannya. Ketika itu orang menyembah bulan. Ketika bulan dilihat oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah Tuhanku. Ketika bulan pun hilang, timbul matahari, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak suka dengan Tuhan yang hilang. Timbul matahari, Nabi Ibrahim mengatakan, inilah Tuhanku lebih besar daripada bulan. Ketika bulan hilang, timbul matahari, matahari pun hilang. Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak suka dengan Tuhan yang hilang. Barulah Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, inni wajadu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Engkau hadapkanlah hatimu kepada Tuhanmu, kepada aku. Engkau hadapkanlah wajahmu kepada aku, kata Allah. Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku bukanlah bulan, Tuhanku bukanlah matahari, Tuhanku bukanlah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh masyarakat pagan di saat itu, tapi Tuhanku adalah yang menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudaraku, maka Nabi Ibrahim mengatakan, wa ana minal muslimin, dan hamba adalah orang yang berserah diri kepada Engkau ya Tuhanku. Berserah diri itulah yang disebut dengan Islam, saudaraku. Semenjak itu agama ini disebut sebagai agama Islam. Diajarkan oleh Nabi Ibrahim, didakwakan oleh Nabi Ibrahim kepada anak dan keturunannya. Nabi Ibrahim punya anak,
dari istrinya Siti Hajar Ismail. Nabi Ibrahim punya anak dari sitinya Sarah Ishak. Ishak punya keturunan Yakub sampai kepada Musa, sampai kepada Yusuf, sampai kepada Isa alaihissalam. Bahwa agama-agama samam, apakah itu Yahudi, apakah itu Nasrani, apakah itu Islam, itu sumbernya adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim disebut dari bapaknya para nabi. Kerana waktu ada yang berubah dengan ajaran itu, alhamdulillah sampai saat ini Al-Quran masih tetap terjaga kemurniannya. Saudara-saudaraku, sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak jelas bagaimana ketaatan, perjuangan, keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya menjadi orang yang taat, yang patuh, yang tunduk, dan menjadikan Nabi Ibrahim adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Nabi Ibrahim tidak cinta kepada Ismail. Ketika dia ingin mengorbankan Ismail, bukan tidak ada cintanya kepada anaknya yang sudah ditunggu lama. Tapi dia lakukan untuk dikorbankan Ismail. Bukan dia tidak cinta, bukan dia tidak sayang kepada Ismail, tapi dia lebih cinta kepada Allah. Bukan Nabi Ibrahim tidak cinta, tidak sayang kepada istrinya Siti Hajar ketika meninggalkan di Makkah, di tempat yang kering, kerontang, yang tidak ada makanan, yang tidak ada penghidupan di saat itu. Tapi dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mungkin yang kita rasakan saat ini. Padahal sudah ada edaran dari pemerintah untuk melarang kita tidak boleh untuk melaksanakan ibadah di masjid, di musola, di surau, tidak boleh melaksanakan Idul Adha. Tetapi kita juga datang. Apakah kita membangkang kepada pemerintah? Tidak. Apakah kita melawan kepada pemerintah? Tidak. Tapi ini adalah karena rasa cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat ke masjid karena kita ingin berjumpa dengan Allah. Kita rindu dengan Allah, ingin bercakap-cakap dengan Allah. As-salatul mi'rajul mu'minin, karena solat itu adalah mi'rajnya, jalannya bagi orang yang beriman untuk berjumpa dengan Allah. Dia cinta, dia rindu, ingin bercakap-cakap, ingin berjumpa, rindu kepada Tuhannya. Bahkan cintanya kepada Tuhannya mengalahkan kepada cinta yang lainnya. Tetapi dia tetap untuk melaksanakan protokol kesehatan, untuk menjaga dirinya supaya tidak terjangkit dengan pandemi yang saat ini. Saudara-saudaraku, inilah kecintaan Nabi Ibrahim. Walaupun dia cinta kepada anak dan istrinya, dia cinta kepada apapun, tidak mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Khatib sampaikan di momentum Idul Adha ini, bahwa selain kita mempelajari, menteladani Nabi Ibrahim dan keluarganya, di saat satu lagi adalah karena di ibadah Idul Adha ini, di bulan haji ini kita melaksanakan kurban. Pada hakikatnya kita telah kembali kepada jati diri kita, kepada manusia yang sesungguhnya. Karena kita secara hakikatnya telah melakukan penyembelihan kepada sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat hewani yang ada di dalam diri setiap kita manusia. Sifat-sifat kita yang hampir sama dengan sifat hewani yang kadang sebentar marah, tidak peduli dengan sesama. Ego kita, keegoan yang kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dia tidak mengenal akan Tuhannya dan tidak mengenal akan sesama, tidak menebarkan cinta dan kasih sayang. Maka sifat-sifat hewan itu telah kita sambil di pelaksanaan ibadah kurban kemarin. Maka oleh sebab itu, kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang sejati, yang sesungguhnya, marilah kita sama-sama menampilkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Apalagi kita manusia yang beragama, untuk menampilkan nilai-nilai agama itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.